Ibu, Pak Hart memelukku dan dia menciumku. Percaya padaku. Aku pasti akan jadi ayah yang baik. Aku percaya, Ayah. Sofia, aku akan jadi ayah yang baik. Sofia? Joanne, kamu kembali. Ini luar biasa. 6 tahun pernikahan. Aku belum pernah melihatnya sebahagia ini. Ternyata dia mengira Emma adalah anaknya Joanne. 6 tahun lalu, Matthew sangat mencintai Joanne. Tapi dia tiba-tiba pergi. Matthew kecelakaan saat mengejarnya. Dia tidak bisa berjalan lagi. Aku asisten pribadinya. Dan sudah lama menyukainya. Aku selalu ada untuknya siang dan malam. Aku tahan sifat buruknya, dukung dia, dan bantu pemulihannya. Dia sangat senang saat bisa berdiri lagi. Dia minum terlalu banyak hari itu. Dia menyangka aku Joanne, dan memaksaku. Setelah malam itu, aku hamil. Mari kita menikah. Aku sangat bahagia, dia bilang. Kita harus menikah. Tapi kemudian aku sadar dia setuju menikahiku. Bukan karena mencintaiku, juga bukan karena bayiku. Itu karena dia melihat pengumuman pernikahan Joanne. Matthew. Dan setelah kami menikah, seolah-olah kami tidak terlihat baginya. Dia tak pernah peduli pada kami. Saat aku hampir mati, di ruang bersalin saat melahirkan Emma, dia bahkan tak menengok kami. Matt, suamiku pergi. Bisa temani aku melahirkan? Dia malah keluar negeri demi Joanne. Kemudian, saat Emma tumbuh besar, dia tak mengizinkannya memanggil ayah. Hanya Pak Hart. Ayah, lihat. Aku yang buat. Sudah kukatakan, jangan panggil aku ayah. Pak Hart, tolong jangan marah. Emma. Ibu, ayah mencintaiku kan? Sekarang, aku boleh memanggilnya ayah ya. Dia memeluk dan bahkan menciumku. Katanya, dia akan jadi ayah yang baik. Emma, apa kau mau? Pergi dari sini bersamaku? Kenapa kita harus pergi, Ibu? Karena orang yang benar-benar dicintai ayahmu akan kembali. Jadi kita harus pergi. Tapi ayah baru saja bilang. Kemarilah, biar ibu peluk. Ibu, bisa tunggu sampai ulang tahunku? Beri ayah beberapa kesempatan lagi. Mungkin dia akan mulai mencintai kami. Jika dia mau menghabiskan waktu bersama kami, maka kami tak akan pergi, oke? Oke. Kau tentukan berapa kesempatan kita berikan. Jika dia masih mengecewakan kita tinggalkan dia selamanya. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Ayo, kita pergi. Pagi, ayah. Barusan, kau panggil aku apa? Pagi, ayah. Apa yang baru saja kau panggil aku? Tuan Hart. Ayo makan. Kamu akan terlambat ke sekolah. Matt, mau sarapan bersama? Kamu tidak makan? Tidak, aku ada rapat. Emma, makanlah. Ini pelanggaran pertama kan? Beri Tuan Hart 3 kesempatan lagi. Baik, kami akan melakukan apa yang kau inginkan. Bahkan diberi 1.000 atau 10.000 kesempatan.
itu tak berarti apa-apa. Karena ketika aku menikahinya dulu, kami punya perjanjian. Saat itu, dia sudah menandatangani surat cerai. Begitu cinta pertamanya kembali, aku harus menandatangani suratnya. Tapi aku bodohnya berpikir bahwa dia akan jatuh cinta padaku karena pengabdianku. Dan dia akan mencintai Emma dan aku, karena dia putrinya. Tolong bantu aku kirimkan surat cerai itu padanya setelah putriku dan aku pergi dari negeri ini. Tentu. Baik. Akan kusampaikan nanti. Sylvia, ini Nyonya Joanne Cole, dia pacar Tuan Hart. Mulai sekarang, pekerjaanmu akan diserahkan padanya. Kamu akan dipindahkan ke departemen penjualan. Pacar? Lalu, aku ini apa? Kamu, Nona Griffin, kalau ada masalah, urus saja dengan SDM. Karena dia lebih cocok untuk pekerjaan ini. Matthew, apa kau begitu ingin membiarkan cinta pertamamu menggantikan aku? Jika ada masalah, kau bisa laporkan ke HM. Hari ini hari pertamamu. Sudah aku atur makan malam penyambutan. Biar kau kenal semua orang. Serius, Matt? Kau begitu baik padaku. Aku tak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Kehadiranmu di sini sudah cukup. Kalau begitu, beritahu di mana kantormu. Akan lebih mudah bagiku untuk berkoordinasi denganmu. Baiklah, ikut dengan aku. Perhatikan bagian ini. Sylvia, apa yang kau? Bukankah Tuan Hart baru saja bilang, aku bisa melaporkan masalah apapun kepadamu? Aku ingin berhenti. Apa? Berhenti? Baik, serahkan semua kepada Nona Cole, lalu kau boleh pergi. Terima kasih. Selain itu, aku tidak akan hadir di acara makan malam. Baiklah. Nona Griffin, apa kau kesal karena aku mengambil pekerjaanmu? Itukah alasanmu menolak datang ke makan malam penyambutanku? Aku tak pernah ingin mengambil apapun darimu. Semuanya ide Matt. Kau terlalu banyak berpikir. Karena ini hari pertamaku, aku hampir tak kenal siapapun. Bisakah engkau perkenalkan mereka padaku? Sebagai senior? Maaf, aku harus menjemput putriku dari sekolah. Di mana suamimu? Kau bisa minta dia pergi. Saya tidak punya suami. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu. Kalau begitu, putrimu ikut serta. Putri saya juga datang. Mereka bisa bermain bersama. Putri saya tidak suka acara seperti itu. Bu, Emma. Pak Hart jemput saya dari sekolah. Dia antar saya ke sini untuk ketemu ibu. Matthew, bahkan tak tahu Emma sekolah TK di mana. Mengapa dia tiba-tiba menjemputnya? Matt, kamu kenal Putri Nayan? Griffin? Jemput Sofia. Ketemu dia. Ajak dia ikut. Dia putri Ned. Griffin. Dia pernah kesini. Oh, begitu. Matt, tahukah kamu bahwa gadis kecil ini tidak punya ayah? Griffin membesarkannya sendirian. Anak malang. Harusnya kamu beri dia kerjaan. Baiklah. Terserahlah. Papa Matt, gendong saya. Sofia, jangan minta Matt gendong terus. Turun. Tidak, Ma. Aku suka digendong Papa, Ma. Dia juga suka gendong aku. Benar kan? Ya, aku suka menggendongmu. Kamu yang terbaik. Papa Matt, aku lapar. Aku mau kue. Matt, ayo, pergi ke balai jamuan. Oke. Nona Griffin, ayo. Ayo pergi bersama. Bu, apakah mereka orang yang dicintai Tuan Hart? Aku ingin lihat lebih dekat. Emma, pulang saja, ya? Aku cuma mau melihat-lihat pada orang yang dicintai Tuan Hart. Boleh? Baik, aku antar kamu ke sana. Tuan Hart ada orang baru di sampingnya. Coba ini, enak kan?
Enak tidak? Tuan Hart, suka mereka. Dia terlihat bahagia. Ayo pergi, jangan ganggu dia lagi. Anak pintar. Ayo pulang. Oke. Tunggu, Nona Griffin. Tuan Hart bilang dia mau mengajak Emma jalan. Dia minta aku antar Emma padanya. Tuan Hart mengajakku jalan. Benar, begitu katanya. Aku ajak Emma lihat pemandangan malam. Bu, aku mau ikut Tuan Hart. Baiklah, jaga diri. Telepon aku kalau ada apa-apa. Oke, jangan khawatir, Bu. Aku akan jadi anak baik. Baiklah, kalau begitu, pergilah. Dadah, Bu. Halo Emma, apakah kamu sedang? Bu, Tuan Hart tidak mau aku lagi. Apa? Bu, aku sangat takut. Emma, kamu di mana? Aku tidak tahu. Jangan takut, aku segera ke sana. Jangan tutup telepon, teruslah bicara denganku. Aku akan segera sampai. Matthew, jika sesuatu terjadi pada Emma, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Emma, Aku sangat takut. Emma, jangan takut, tidak apa-apa. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Hayo! Tuan Hart, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memanggilmu ayah. Tolong jangan tinggalkan aku. Matthew, kau tinggalkan Emma sendirian di jalan. Hanya karena dia panggilmu ayah? Dia baru berumur 5 tahun. Ayah, aku ingin ayah. Aku mau dipeluk dan dicium ayah. Aku akan bersikap baik. Ayah, tolong, jangan pergi. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat diakses. Emma demam tinggi. Mohon kunjungi dia di rumah sakit. Mama, maaf sudah membuatmu khawatir. Bocah konyol, kenapa kamu minta maaf padaku? Kalau ada yang harus minta maaf, itu Matthew. Mama, jangan sedih. Aku baik-baik saja sekarang. Anak yang baik. Tapi dokter bilang, kamu harus tinggal di sini beberapa hari lagi. Oke. Masih di rumah sakit? Aku akan menjemputmu. Mama Tuan Hart bilang dia akan menjemput kita. Ya, Mama, Tuan Hart tidak datang kan? Dia pasti terlalu sibuk dan lupa menjemput kita. Mama, ayo pergi. baiklah. Aku akan mengantarmu pulang. Oke. Mama, itu ayah. Maksudku Tuan Hart, dia jemput kita. Emma, Sofia bagaimana? Dia baik-baik saja. Cuma lecet ringan. Dokter sedang merawatnya sekarang. Bawa aku menemuinya. Mama, Tuan Hart cuma punya 2 kesempatan lagi. Ayo pergi. Oke, aku akan mengantarmu pulang. Ibu, hanya ibu yang merayakan ulang tahun bersamaku selama ini. Hanya ibulah satu-satunya. Tahun ini, aku mau bikin pesta ulang tahun. Aku akan undang teman-teman baikku. Boleh tidak? Tentu saja. Sebagai hadiah karena kau sudah sembuh, bagaimana kalau besok ibu mengajakmu jalan-jalan? Hore, terima kasih, Ibu.
Anak yang baik sekali. Emma, Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Dia jatuh sendiri. kau yang mendorongnya. Kau harus minta maaf. Ibu. Sofia, Paman, mereka menggangguku. Mereka mengambil mainanku dan bahkan memukulku. apa yang terjadi? Pahat, dia yang mendorong saya. Ibu dan saya tidak menggertaknya. Ibu hanya ingin dia meminta maaf kepada saya. Apakah kamu terluka? Tidak. Berhenti di situ. Dia dorong Emma, harus minta maaf. Jangan buat masalah besar. Dia cuma anak-anak. Pahat, semua hal besar bagi anak-anak. Dia dorong Emma, harus minta maaf. Ada kamera di sini. Jika Anda tidak percaya kepada saya, periksa rekamannya. Baiklah, aku minta maaf atas namanya. Itu kecelakaan. Kamu, Ibu, aku maafin dia. Ayo pergi. Pahat hanya punya satu kesempatan lagi. sudahlah, jangan menangis lagi. Matthew tidak pernah peduli pada Emma. Dia berusaha jadi ayah baik untuk anak Joanne. Dia sangat mencintai segala hal tentang Joanne. Emma, T and Heart. Nay, Griffin anak kita sekelas. Pantasan Matt bilang dia bertemu Emma saat menjemput Sofia. Aku sangat iri padamu. Emma sangat sopan. Tidak seperti putriku yang selalu membuat masalah. Kalau Matt tidak menghentikanku, aku sudah menamparnya. Tapi apa boleh buat, Matt terlalu memanjakannya. Setiap ayah sayang putrinya. Lain kali, minta ayah Sofia bicara lebih banyak dengannya. Nanti dia akan lebih baik. Emma, jangan ngawur. Dia belum ayah Sofia. Dia hanya temanku. Emma benar. Matthew, kesempatan terakhirmu tinggal satu. Ayo pergi. Selamat tinggal Tin Heart. Selamat tinggal Naiko. Ada apa dengan diriku? Kenapa aku merasa sakit hati? Lihat. T and Heart. Sudah makan? Didik Emma dengan baik. Jangan ajari dia bicara ngawur. Jangan muncul di depan Joanne kalau tidak perlu. Baik. Ada lagi. Pindahkan Emma ke TK lain. Pilih saja yang kau suka. Orangku akan urus pendaftarannya. Dia melakukan ini untuk mencegah masalah nantinya. T and Heart. Besok lusa ulang tahunku. Bisa rayakan bersamaku? Sekali ini saja. Baik. Pahat, alamat dan waktunya. Jangan terlambat. Bu, Pahat sudah janji padaku. Aku dengar tadi. Tapi apa Matthew benar-benar akan datang? Ada apa, Sofia? Emma mengundang semua orang. Bahkan ayah Matt dapat undangan, tapi aku tidak. Jangan menangis. Emma tak undangmu. Kamu ganggu dia. Minta maaf padanya. Lain kali dia akan undangmu. Aku nggak peduli. Aku juga mau main sama teman sekelas. Aku juga mau ngadain pesta ulang tahun. Aku mau, nggak peduli. Tapi hari itu bukan ulang tahunmu. Pesta biasa saja, Bu. Tolong. Sofia, berhenti menangis. Kalau terus menangis, aku suruh kamu berdiri di pojok. Sudahlah, Sofia. Jangan menangis. Ayah akan adakan pesta untukmu. Tepat di hari itu. Kita undang semua teman sekelasmu. Benarkah, Ayah Matt? Tentu saja. Ayah Matt yang terbaik.
Pesta ulang tahun dimulai jam 12 siang. Jangan terlambat. Baik, Kalau Matthew benar-benar datang, apakah aku dan Emma masih harus pergi? Bu, apa Pak Hart benar-benar akan datang? Lihat, Ibu rasa iya. Bu, apa Pak Hart menelepon? Halo? Bu, Griffin, maaf. Ada hal mendadak, kami tak bisa datang hari ini. Tak apa, kalau begitu. Dia sakit, kami tidak bisa pergi. Nggak bisa. Mereka semua tidak datang. Tidak apa. Aku butuh Pak Hart di sini. Aku ingin rayakan ulang tahun dengan kalian berdua. Kapan kalian datang? Emma menunggu kalian. Terima kasih atas pestanya untuk Sofia, Matt. Dia senang. Bu, bantu aku menyalakan lilinnya. Baik. Aku harap Pak Hart selalu bahagia dan aku serta Ibu selalu bersama. Coba kuenya. Bu, mulai sekarang aku cuma mau rayakan ulang tahun sama ibu. Kesempatan Pak Hart habis. Baik. Jangan menangis, Emma. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Baik, ayo pergi. Matthew, kudoakan kau bahagia. Terima kasih banyak hari ini. Anak-anak sangat senang datang ke sini, pilihan yang tepat. Ya, Pak Hart, sejujurnya kue mewah ini takkan ada di pesta ulang tahun Emma. Anak-anak juga takkan sebahagia ini. Pak Hart, apa yang kau cari? maaf, permisi sebentar. Bu, akhirnya kita singkirkan selingkuhannya, dan anak haramnya. Benarkah? Tentu saja. Cek ponsel ayam Mac, kau tak percaya? Apa yang kau bicarakan? Apa yang kamu katakan? Kenapa takut? Tidak. Tidak apa. Aku baru cerita hantu ke Sofia. Benar, Sofia? Ya, Ibu ceritakan cerita hantu. Aku ketakutan. Daddy Mac, peluk aku. Oke, kemarilah. Benar, teleponku di mana? Teleponmu? Ya. Kenapa itu terdengar sangat familiar? Oh, aku meninggalkannya di sini. Apa? Halo, ada apa? Tuan Hart, Tuan Scott dari Lumencorp akan tiba. Sikapnya menunjukkan dia sangat tertarik dengan kesepakatan ini. Oke, aku segera ke sana. Ibu, apakah Ayamet akan mencari istri simpanan dan anak haram itu? Kejar dia. Ayamet, kamu mau kemana? Bisa bawa aku dan ibu ikut? Aku akan menemui klien yang sangat penting. Tinggal di rumah dengan ibu, ya? Tidak, aku mau bersamamu. Matt, Sofia sangat mencintaimu. Dia tidak bisa tanpamu.
Kenapa tidak bawa kami saja ikut? Kami janji tidak akan merepotkan. Tapi, Matt, bawa kami saja ikut. Jujur saja, aku juga tidak bisa tanpamu. baiklah. Tapi kalian harus bersikap baik. Ya, tentu saja. Aku akan bersikap baik. Oke? Ayo pergi. Tuan Hart, Tuan Scott ada di bawah, tapi kurasa ada yang menyinggungnya. Apa? Hai, Dengar, papaku bos di sini. Kamu si gendut, kamu menindas aku. Dan kamu bahkan merusak mainanku. Minta maaf sekarang. Nak, kamu yang salah, lalu malah suruhku minta maaf. Benar, aku masih kecil. Kenapa kamu menggangguku? Minta maaf sekarang. Atau akan kusuruh papaku mengusir kalian semua. Sofia, ada apa? Papa Matt, si gendut ini menindasku. Dan dia merusak mainanku. Tuan Scott, apakah ada kesalahpahaman? Tuan Hart, apakah ini putri Anda? Bukan, dia anak temanku. Itu malah mempermudah. Dia pakai pistol air itu untuk menyemprotkan air ke kami. Kami jadi seperti ini. Lalu dia memaksaku minta maaf. Katanya jika tidak, dia akan menyuruhmu mengusirku. Tuan Hart, saya rasa saya perlu mempertimbangkan kembali kerja sama kita. Saya permisi dulu. Tunggu, Tuan Scott. Tunggu, Tuan Scott. Ayah Matt, si gendut itu adalah orang jahat. Jangan pedulikan dia, biarkan dia pergi. Tuan Scott! Tuan Scott! Cegah dia? Sofia, kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Aku membantumu mengusir orang jahat. Kamu ikut aku minta maaf. Ayah tidak sayang aku. Apa yang salah dengan anak ini? Ayah membentak aku. Aku mau ibu. Berdiri. Aku tidak mau berdiri. Tidak mau. Ayah membuli aku. Aku akan bilang ke ibu. Tuan Ha, seharusnya aku tak panggilmu ayah. Oh, aku yang buat ini. Minggir, aku sibuk. Baiklah. Tuan Hart ada pekerjaan harus diselesaikan. Dia akan coba kue buatanmu saat dia pulang nanti malam. Mengerti? Oh, baiklah. Emma sangat penurut. Tapi dia Aku tidak suka kalian lagi. Kalian semuanya. Aku ingin ibu. berdiri. Berdiri, bangun. Apa yang terjadi? Papa Matt membentak. Dia mau pukul aku. Matt, apa yang dilakukan Sofia? Kamu bilang sendiri, kita tak boleh pukul atau bentak anak. Aku tidak bisa mendidik Sofia. Kalau marah, bentak saja aku. Kalau Sylvia dan Emma pasti tidak akan berani bicara seperti ini padaku. Terus kenapa? Perempuan sialan itu, lagian juga tidak akan kembali. Aneh. Kenapa tiba-tiba aku memikirkan mereka? Matthew, aku berdoa kamu bahagia. Kenapa Sylvia mengirimiku pesan seperti ini? Sial. Aku lupa hari ini ulang tahun Emma. Apakah dia? Tuan Hart, Tuan Scott baru saja menelepon. Dia memberimu kesempatan bertemu dengannya secara tatap muka. Benarkah? Ya, dia sedang menunggumu di lantai bawah. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Papa Matt, jangan marah. Aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Matt, Sofia tahu dia bersalah. Beri dia kesempatan lagi. Matt, akan kudisiplinkan dia mulai sekarang. Cuma hal sepele. Jangan marah lagi ya. Apakah ini masih Joanne yang mandiri? Dan polos yang ku kenal dulu? Kapan semua ini mulai salah? Mengapa aku merasa sangat tidak tenang melihat mereka hari ini? Matt, itu hanya masalah kecil. Masalah kecil? Apakah kamu tahu berapa banyak dia merugikan perusahaan? Sofia membuatkanmu kopi. Minumlah sedikit. Papa Matt, coba ini. Pandangan ini terasa sangat familiar. Tuan Han, aku tak akan panggil ayah lagi. Maafkan aku.
Emma membuat kue ini khusus untukmu. Dia sudah menunggu seharian. Cobalah. Matthew, aku tahu kau tak cintaiku. Kau bahkan benci aku. Tapi Emma tak bersalah. Aku pertaruhkan nyawa melahirkannya. Dia cuma ingin memanggilmu ayah. Aku mohon, tolong tunjukkan sedikit kasih sayang padanya. Walau sedikit saja. Ternyata mereka sama-sama bersemangat untuk pengampunanku. Lain kali lebih hati-hati. Aku akan mengabaikan yang ini. Dan jangan pernah lakukan ini lagi. Cepat berterima kasih pada Daddy Matt. Daddy Matt, aku akan bersikap baik mulai sekarang. Aku tidak akan membuat kesalahan lagi. Matt, kamu mau kemana? Ayo makan malam nanti. Kita bisa mencoba restoran baru itu. Aku sudah punya rencana malam ini. Dan kancingkan bajumu. Perhatikan penampilanmu. Kenapa, Matt? Tiba-tiba mengubah sikapnya terhadapku dan Sofia? Ini tidak boleh. Aku harus segera mengukuhkan hubungan kita. Tuan Scott, jika Anda masih mau bekerja sama dengan kami, saya bisa menyerahkan tambahan 10% keuntungan. Bagaimana menurut Anda? Tuan Hart, kamu sangat menyayangi putri temanmu ya? Ini ada nasihat. Anak orang lain tidak sama dengan anakmu sendiri. Tapi keuntungan tambahan 10% itu cukup menggoda bagiku. Saya tunggu kerja samanya. Aku atur acara makan malam. Baik. Lepas sepatumu dan rendam kakimu. Kamu di mana? Di mana kamu? Sylvia, apa kamu lupa tugasmu sebagai asisten pribadi? Matt, kamu akhirnya kembali. Aku sudah menunggu lama sekali. Tuangkan air panas untukku. Matt, apa yang kamu katakan? Tidakkah kamu dengar apa yang kukatakan? Tuan Hart, apa suhu airnya sudah pas? Agak dingin. Tambahkan air panas lagi. Kamu punya masalah lambung, tapi masih minum sebanyak ini. Tadi kamu gak bantuin aku pakai jas. Sekarang gak mau cuciin kaki aku. Terus gimana? Masih mau tinggal di sini? Papa Matt, kamu sudah pulang. Apa kamu bawakan hadiah untukku? Sofia, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Daddy Matt, jangan salahkan ibu. Aku hanya merindukanmu. Aku ingin tidur bersamamu. Aku minta ibu bawa aku ke sini. Daddy Matt, apakah kamu membawakanku hadiah? Mengapa aku harus membawakanmu hadiah? Karena ibu bilang bahwa cara terbaik menunjukkan cinta pada seseorang adalah pulang dengan membawa hadiah untuk kamu paling mencintaiku. Jadi tentu kamu sudah membelikanku hadiah, kan? Mr. Hart, ibu dan aku menyiapkan hadiah untuk. Bisakah kamu datang melihatnya? Emma menghabiskan seharian untuk itu. Tolong, lihatlah sebentar. Hanya sebentar saja. Aku lelah. Mungkin besok. Ibu, apakah Mr. Hart tidak suka hadiah yang kusiapkan? Bukan, dia cuma lelah. Kita akan mengundangnya lagi besok untuk melihat hadiahnya bersama-sama. Oke? Oke. Kalau kamu di sini, lalu di mana Sylvia dan Emma? Saat kita tiba, tidak ada siapa-siapa di rumah. Aku tidak tahu. Aku juga tak tahu kemana mereka pergi. Apa? Sudah tengah malam. Mereka belum kembali? Hari ini ulang tahun Emma. Mungkin mereka merayakan sampai larut malam. Tak ingin mengganggumu, jadi mereka menginap di luar. Ya, kalau aku keluar larut dengan ibu, kami langsung menginap di luar. Benar. Mungkin mereka hanya terlalu asyik bersenang-senang sampai lupa waktu. Cari, Matt. Sudah beli hadiah untukku? Sofia, berhenti mengguncang-guncang aku. Kepalaku sakit. Aku takkan berhenti.
Kalau tak kau beri hadiah, aku akan terus mengguncangmu. Aku bilang berhenti. Apa kau tak mengerti? Ibu, Daddy Matt mendorongku. Dia jahat. Dia tak memberi hadiah, malah memukulku. Matthew, apa yang kau lakukan? Dia baru 5 tahun. Dia tak mengerti apa-apa. Dia hanya ingin dekat denganmu. Haruskah kau membentaknya seperti itu? Ya, dia baru berusia 5 tahun. Maafkan aku. Kamu bilang sebelumnya akan memperlakukan Sofia seperti anak sendiri. Kukira kamu serius. Kita seharusnya tidak kembali. Aku akan pergi dengan Sofia besok. Baiklah, berhenti menangis. Besok akan kubelikan hadiah. Sekarang tidurlah. Terima kasih, Papa Matt. Kamu yang terbaik. Malam ini, kamu milikku. Matt, Joanne, apa yang kamu lakukan di sini? Matt, boleh aku? Pilku, Matt, kamu kesakitan, tapi masih mau menghidupkan suasana. lagi pikir apa? Di mana Sylvia meletakkan pil saya? Matt, apa yang kamu cari? Mau aku bantu kamu? Lambungmu lemah. Selalu bawa pil ini. Kalau habis, ambil lagi dari lemari. Lupakan saja. Kamu tidak akan ingat. Aku yang ingatkan. Bukankah itu tugasmu? Tuan Hart, aku juga peduli padamu. Setiap botol pil bergambar hati dan senyuman. Minum obat. Lihat hati dan senyum itu, hatimu lebih tenang. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal tak berguna. Di mana pil saya? Pilmu? Aku meletakkannya di sini. Di mana botol-botol pilku di sini? Papa Matt, ibu bilang semua botol itu makanan ikan. Dia suruh aku kasih makan ikan pakai itu. Ikan di kolam sangat suka. Apa? Kasih makan ikan? Bu, kesini. Ada apa, sayang? Ada banyak botol lucu di sini. Bu, ini apa? Boleh aku mainin ini? Boleh saja. Ini cuma makanan ikan biasa. Kalau mau main, kasih saja makan ikan pakai ini. Yeay, waktunya kasih makan ikan. Sylvia, aku tak akan mengizinkan apapun darimu atau putrimu ada di rumah ini. Matt, aku tidak tahu itu obatmu. Aku akan membelikanmu sekarang. Tak perlu. Sudah larut. Apotek manapun sudah tutup. Tapi, ternyata melihat ini benar-benar bisa membuatku merasa lebih baik. Matt, kenapa kamu terlihat sangat pucat? Biar ku antar kamu ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku rapat besok. Aku tak boleh lewatkan. Tapi kamu, Jangan sentuh barangku tanpa izin. Papa Matt. pagi Matt. Coba ini. Aku buatkan kamu telur goreng.
Setelah sarapan, ayo antar Sofia ke sekolah bersama-sama. Papa Matt, aku mau makan itu. Bisa tidak kamu tidak memakannya dan berikan saja padaku? Tuan Hat, Anda alergi telur seperti aku. Dapat makan hamku saja. Oke, kamu boleh memakannya. Matt, kamu mau pergi kemana? Kamu belum sarapan. Pergi sebelum Sylvia pulang. Setelah antar Emma. Dan jangan datang ke sini lagi. Ayah, aku mau gula kapas. Oke, ayah belikan untukmu. Pelankan langkah, sayang. Dasar si kecil berantakan. Kemari. Hei. Ayo naik. Oh, Apa tinggi sekali di sana? Aku belum pernah mengajak mereka berbelanja sebelumnya. Dan aku belum pernah membersihkan mulut Emma. Tuan Hart, lusa adalah ulang tahunku. Bisakah kau merayakannya bersamaku sekali ini saja? Berbaliklah. Ini pertama kalinya aku membelikan hadiah untuk Emma. Dia akan menyukainya, kan? Emma, lihat apa yang kubelikan untukmu. Emma. Sylvia. Sylvia, kamu di rumah? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Bukankah telepon Sylvia harus menyala 24 jam? Dia pasti pergi menjemput Emma. Tidak mungkin seperti yang kupikirkan. Tidak mungkin. Lupakan saja. Aku harus pergi ke TK saja. Selamat tinggal, Bube. Ibu, Dah. Ayah Sofia kan? Sofia nggak masuk sekolah hari ini. Bukan ayah Sofia. Jemput Emma. Pak, jangan bercanda. Terakhir kali Anda jemput Sofia bersama ibunya kan? Saya tidak bercanda. Saya bukan ayahnya Sofia. Saya ayahnya Emma. Maaf, kami semua mengira Anda ayahnya Sofia. Emma sudah ditarik dari sekolah ini. Dia pindah ke tempat lain. Bukankah ibunya memberitahu Anda? Apa? Kemana dia pindah? Ibu Beck, apakah kamu tahu? Emma pindah kemana? Astaga. Aku kasihan pada Emma dan Ibu Griffin. Karena punya ayah dan suami seperti itu. Dia bahkan tidak tahu ke sekolah mana anaknya sendiri bersekolah. Kamu bahkan tidak tahu padahal kamu ayahnya Emma. Bagaimana aku tahu? aku tahu. Ibu Emma selingkuhan. Dia bawa Emma ke negeri selingkuhan. Ya, Ibu Emma selingkuhan. Emma anak haram. Mereka kembali ke negeri selingkuhan. Apa? Jangan omong kosong. Itu sangat kasar. Ibu Beck, aku tidak omong kosong. Sofia memberitahu kami. Sofia bilang Ibu Emma mencuri ayahnya dan rumahnya. Apa lagi yang Sofia katakan? Sofia bilang Emma itu anak haram. Aku lihat dia selalu merebut barang-barang Emma dan menyuruhnya pergi. Dia bilang ayahnya hanya mencintainya dan Emma tak pantas dicintai. Selingkuhan? Anak haram? Emma sudah sangat menderita. Di tempat yang tidak bisa kulihat. Tapi dia tidak pernah menangis atau mengadu padaku. Seperti yang dilakukan Sofia. Sial, apa yang telah kulakukan. Tidak heran, cara mereka memandangku semakin dingin setiap kali. Berhenti bicara omong kosong. Ibu-ibumu sudah di sini. Ibu, ayo pulang. Kapan tepatnya Emma pindah? Aku ayahnya. Aku berhak tahu.
Rabu lalu. Sehari setelah aku minta Emma dipindahkan, pindahkan Emma ke TK lain. Kamu bisa pilih yang mana saja kamu suka. Orang saya akan mengurus pendaftarannya. Kamu di rumah kan? Aku akan ajak kamu dan Emma makan malam di luar. Sylvia? Halo, apakah Sylvia ada di kantor? TN, Hart, Lord, Griffin mengundurkan diri. Apa? Dia mengundurkan diri. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Dia asisten pribadi saya. Kenapa saya tidak diinformasikan? Direktur SDM bilang, Anda bilang ke Nyen, Griffin, dia bisa hubungi HR kalau ada masalah. Jadi, Sylvia, ini NN, Joan Cho. Dia baca Tien Hart. Mulai sekarang, tugasmu akan diserahkan kepadanya. Anda akan dipindahkan ke Departemen Penjualan. Anda, Nah, Griffin, kalau ada masalah, hubungi HR saja. Karena dia lebih cocok untuk pekerjaan ini. Cari dia sekarang juga. Dia asisten pribadi saya. Dia tak bisa mengundurkan diri tanpa izin saya. Mengerti? ya TN Hart. Kamu pasti menungguku di rumah. Bukan? Aku akan pulang sekarang. Emma, Sylvia, aku pulang. Selamat datang, ayo makan. Sylvia, kamu benar-benar pulang kan? Sylvia. Dia asisten serba bisa yang aku pilih. Dia terampil, hati-hati dan sempurna dalam pekerjaan. Dan dia mengurus hidupku hingga hal terkecil. Ketika aku lumpuh, dia tak pernah mengeluh dan tak pernah meninggalkanku. Kalau bukan karena dukungan dan semangatnya, aku tak akan pulih secepat ini. Aku mabuk malam itu dan memaksanya. Bagaimana bisa aku begitu paranoid sampai mengira dia menjebakku? Dia jelas berusaha maksimal menjadi istri yang baik. Dia ingat semua kesukaanku. Lambungmu lemah, selalu bawa pil-pil ini. Saat aku pulang, selalu ada makanan lengkap menunggu. Dia mencuci kakiku dan kaos kakiku. Tapi, aku tak pernah menghargainya. Satu-satunya kali dia membentakku adalah karena Emma. Dia hanya ingin aku memperlakukan Emma lebih baik. Dia bahkan bersujud memohon padaku. Aku tahu kau tidak mencintaiku. Kau bahkan membenciku. Tapi Emma tak bersalah. Aku mempertaruhkan nyawa untuk melahirkannya. Dia hanya ingin memanggilmu ayah. Aku mohon, tunjukkan sedikit saja kasih sayang, meski hanya sedikit. Tapi waktu itu aku mengabaikannya. Aku malah mengira dia merencanakan sesuatu dan pura-pura menyedihkan. Sylvia, aku minta maaf. Emma, ini salahku. Kembalilah padaku. Aku akan baik pada kalian berdua. Aku janji. Pasti Sylvia dan Emma. Selamat datang. Aku beli Emma. Matt, kamu sudah pulang? Aku pesan makanan favoritmu. Mau kasih kejutan. Sudah kubilang jangan beri aku apapun. Kenapa kamu masih di sini? Aku mau kasih kejutan kemarin, tapi kamu minum kebanyakan. Jadi, kuatur untuk hari ini. Tak kusangka kamu.
langsung menangkap basah. Matt, ada apa? Wajahmu tidak segar. Apa kamu sakit? Mau kuantar ke rumah sakit? Joanne, apa kamu yang mengusir Sylvia dan Emma? Matt, mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Lalu kenapa mereka belum kembali? Bukankah kemarin ulang tahun Emma? Mungkin mereka pergi jalan-jalan. Jangan khawatir, mereka pasti akan pulang sendiri. Nah Bu, kita akhirnya usir selir itu, serta anak haramnya. Ibu harus pastikan bisa memenangkan hati ayah Matt hari ini. Apa katamu? Apa katamu? Ulangi. Aku bilang, Ibu, kita akhirnya mengusir selir itu dan anak haramnya. Kamu harus pastikan memenangkan hati Daddy Matt hari ini. Dengan begitu, kita bisa tetap tinggal di rumah besar ini. Daddy Matt dan anak haramnya tak pantas tinggal di sini. Sebaiknya ibu dan aku yang tinggal di sini. Aku tahu, Ibu Emma itu selir. Dia bawa Emma ke tanah selir. Ibu Emma selir. Emma anak haram. Mereka kembali ke tanah selir. Papa Matt lagi ngapain? Lepaskan aku. Dia bercanda. Lepaskan dia. Kau sakiti dia. Dia hanya seorang anak. Bagaimana dia bisa tahu semua itu? Ibu, tolong aku. Orang jahat ini akan membunuh. Matt, lepaskan dia. Dia tidak tahu apa-apa. Joanne, apakah kau sengaja merencanakan untuk mengusir Sylvia dan Emma? Matt memperlakukan aku dan Sofia dengan sangat baik. Kupikir aku akhirnya bisa mendapatkan hatinya kembali. Kupikir begitu Sylvia pergi, aku akhirnya bisa menjadi istri yang kaya. Tapi melihatnya seperti ini sekarang, apakah dia jatuh cinta pada Sylvia? Matt, aku akan jujur. Ya, aku yang mengusir mereka. Tapi aku tidak pernah menyakitinya. Aku hanya. Jadi, kau ajar Sofia bilang begitu? Matt, aku. Joanne, bawa putrimu dan keluar! Aku jelaskan, aku ingin bersamamu. Aku tak bermaksud jahat. Kenapa kau usir kami, ibumu istrimu? Selir dan putrinya yang harus pergi. Aku mau tinggal di sini. Bukankah ibu bilang Papa Matt akan mengizinkanku tinggal di rumah besar? Selir dan putrinya ambil alih rumah kita. Sekarang mereka sudah pergi, kita harus pindah kembali. Joanne, kau rencanakan semuanya? Matt, bukan begitu. Keluar! Keluar! Apanya, Matt? Aku mencintaimu. Aku tahu kau juga mencintaiku. Kita akhirnya bersatu. Kau tak boleh lakukan ini padaku. Aku tidak mencintaimu. Jangan pernah muncul lagi di sini. Tidak, Matt. Matt? Keluar! Matt, buka pintunya. Tidak, Matt, lepaskan. Aku kembali untukmu. Jangan lakukan ini. Lepaskan aku. Emma, Sylvia, kalian di mana? Bu Griffin, saya tidak menyangka Anda begitu kompeten. Ide-ide Anda juga sangat kreatif. Terima kasih, Pak Glenn. Apakah Anda berkenan memberikan kehormatan untuk makan malam bersama saya? Saya sangat mengagumi Anda, Bu Griffin. Saya ingin melanjutkan percakapan kita. Ibu saya tak ada waktu. Dia perlu habiskan waktu denganku. Maaf, saya terlalu lancang. Saya tidak tahu. Anda sudah menikah. Putri Anda cukup lucu. Terima kasih, Pak Glenn. Pak, ibu saya masih lajang. Dia hanya tidak ingin berkencan saat ini. Bisa kejar, nanti saya bantu. Oh, benar? Tentu, tapi tergantung perilakumu. Baik, kamu janji bantu aku. Jangan ingkar janji. Tentu. Saya dibutuhkan di tempat lain. Saya pamit undur diri. Selamat tinggal, Tuan Glenn. Emma, aku cuma mau habiskan waktu sama kamu. Aku nggak mau kencan. Lain kali, jangan main jodohin aku. Tidak mungkin. Aku ingin kamu punya suami yang mencintaimu dan aku. Itu akan membuat kita semakin bahagia. Tidak, saya tidak setuju. Perjanjian cerai ini dari 6 tahun lalu.
tak berlaku. Tuan Hart, tolong tenangkan diri. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Gimana Sylvia? Mengapa dia tidak memberitahuku soal ini? Akulah yang dia cerai. Kenapa aku tidak diberitahu? Kamu pengacara. Kamu waras? Di Tuan Hart, tenanglah, biar saya lihat. Oh, Tuan Hart, Anda yang pertama tanda tangan. Pembagian aset jelas, jadi tak perlu hubungi Anda. Saya tidak setuju. Sylvia di mana? Katakan, aku mau ketemu dia. Maaf, saya tak tahu. Hei! Katakan di mana istriku? Tuan Hart, menurut aturan profesi, saya tidak bisa memberitahunya. Tapi, saya bisa sampaikan padanya yang ingin Anda katakan. Beri saya nomornya. Tuan Hart, saya tak bisa beritahu. Meski Anda bunuh saya bisa sampaikan apapun yang ingin Anda katakan. Sylvia, Emma, ini salahku. Aku selalu mengira kalian berdua tidak penting. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa hidup tanpa kalian. Sylvia! Tidak ada apa-apa antara aku dan Joanne. Kukira masih mencintainya, tapi aku jatuh cinta padamu. Berikan aku kesempatan lagi. Biarkan aku menebus rasa sakit yang kubicarakan padamu. Aku akan menjadi suami dan ayah yang baik. Di mana kalian? Aku sangat merindukanmu. Ibu, ada apa? Bisa pahami berapa banyak? Tuan Hart yang kirim ini. Ya, Dia bilang dia rindu kita. Benarkah itu? Katanya dia akan jadi ayah yang baik. Sungguh? aku juga tidak tahu. Mungkin itu tidak benar. Orang yang dia sukai ada di sampingnya. Kalau gitu hapus saja pesannya. Dan terus hidup bahagia, oke? Oke. Ibu, lihat. Ini kamu dan ini aku. Kita sangat bahagia di sini. Ini bagus sekali. Dia belum balas. Tuan Hart, klien saya bilang, dia tidak akan menanggapi. Dia juga tidak ingin mendengar kabar darimu. Maaf, saya tidak bisa bantu Anda. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Isilah. Saya hanya punya nomor Nyonya Griffin. Saya tidak punya alamatnya. Itu sudah cukup. Halo? Halo? Ibu, siapa itu? Itu nomor dari Havon. Aku juga tidak tahu siapa itu. Halo? Siapa ini? Sylvia. Ibu, apakah itu Tuan Ha? Ya. Apakah kamu mau menjawab? Aku dulu benar-benar brengsek. Sekarang aku akhirnya mengerti betapa sakitnya tidak mendapat balasan. Aku harap Tuan Ha mengizinkanku memanggilnya ayah dan memelukku setiap hari. Tuan Hart, kita punya masalah. Rahasia perusahaan bocor. Kesepakatan kita disadap. Kalian yang ngurus. Tuan Hart, ini proyek senilai miliaran dolar. Perusahaan akan bangkrut. Kalau begitu, bagaimana aku beri istri dan anakmu hidup yang nyaman? Sudahkah kau menemukan mereka? Aku yakin kita akan menemukan mereka. Kau benar. Apapun untuk memberi mereka kehidupan lebih baik. Ayo pergi. Kembali ke kantor. Joanne Ko.
Saat aku sedang putus asa, kau menjual begitu banyak rahasia perusahaan. Dan kau pikir bisa begitu saja pergi? Matt, kau mau lepaskan aku? Aku hanya ingin mendapat uang untuk hidup layak bersama Sofia. Papa Matt, kan kau paling menyayangi aku dan Mama. Tolong jangan tangkap kami. Matt, uangmu sangat banyak. Janganlah begitu kejam padaku. Kita pernah saling mencintai dengan tulus. Kau terlalu kejam kepada aku. Aku kembali hanya untuk bersamamu. Kalau suamimu tidak bangkrut, apakah kau tetap akan kembali? Kau sudah tahu. Matt, aku cinta kamu. Bawa mereka ke polisi. Matt, jangan perlakukan aku begini. Papa Matt, aku tak akan bilang Emma anak selingkuhan. Jangan tangkap kami. Matt. Dulu aku bodoh. Lebih baik perhatikan anak tak tahu diri itu daripada sayangi putriku yang baik. Matthew Hart, kau sungguh brengsek. Tuan Hart, ini daftar tamu dan undangan untuk KTT AI Expo tahun ini. Sylvia? Ibu, senang sekali berada di tempat yang familiar. Ya, rumah memang yang terbaik. Bahkan udaranya terasa sangat menyambut. Sylvia, Emma, kamu sudah kembali. Halo, Tuan Hart. Emma, jangan terlalu formal. Panggil aku ayah. Tapi aku tidak punya ayah. Emma, itu salahku. Maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Sylvia, maafkan aku. Itu salahku. Bisakah kau memaafkanku? Maaf, aku harus ke panggung sekarang. Halo semuanya, aku Sylvia Griffin. Produk yang kubawa adalah teknologi AI terbaru. Aku tidak akan menyerah. Aku harus mendapatkan kembali istri dan putriku. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya kepadaku. Pidatomu luar biasa. Kamu pasti haus. Ini, minumlah air. Baru saja kurai untukmu. Sylvia, Emma, maukah kalian pulang ke rumahku untuk makan siang? Maaf, aku tidak punya waktu. Sylvia, jangan bilang tidak. Kumohon. Emma, pulanglah makan siang bersamaku. Mau tidak, sekali ini saja. Kumohon. Aku tahu, aku berbuat salah. Bolehkah aku menebus kesalahanku? Tabu, bisa kita pulang makan siang? Sekali saja. Baik. Pulanglah bersamaku. Ayo pulang. Oke. Abu, kenapa Pak Hart berubah? Aku tidak tahu. Menurutmu dia benar-benar menyesal? Aku juga tidak begitu yakin. Apa yang ingin dia lakukan? Lagi pula, rasa cinta yang datang terlambat itu tak berharga lagi. Bahkan jika dia benar-benar menyesal, kita tak mungkin bisa bersama lagi. Selain itu, dia sudah ada Joan dan Sofia di sisinya. Dia sangat mencintai mereka. Ayo, masuk. Lihat, Emma, ini semua hadiah yang kudapatkan untukmu. Coba lihat, apakah kamu menyukainya? Boleh aku membukanya? Semua ini dariku. Tentu saja boleh. Emma, aku minta maaf. Sebelumnya itu kesalahanku. Mulai sekarang, lakukan apa yang kamu mau. Aku akan mendampingimu. Ya, Emma hanyalah anak 6 tahun. Ia selalu merindukan kasih sayang ayah. Kini, dalam pelukan Matthew, ia akhirnya merasakannya. Matthew, kuharap kau bisa mempertahankan sikap ini.
Dan jangan kecewakan Emma lagi. Dia akhirnya merasakannya. Matthew, pertahankan akting ini. Jangan kecewakan Emma lagi. Baiklah, Emma, main dulu dengan mainan ini. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak. Setahun terakhir, aku belajar banyak resep enak. Oh, Silakan. Kemarilah. Celemek itu adalah yang dulu pernah kugunakan. Sylvia, main dengan Emma sebentar. Makan siang akan segera siap. Kenapa baru menghargai kami setelah kehilangan kami? Bu, lihat. Sini, biar ibu bersihkan tanganmu. Sudah, selesai. Aku bukan suami yang baik. Juga bukan ayah yang baik. Aku tidak tahu makanan kesukaan kalian. Jadi ku buat sesuatu yang sederhana. Cobalah. Rasakan enak tidaknya? Enak tidak? Sylvia, coba cicip. Apa? Ibu alergi makanan laut. Maaf, aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kamu mencoba tenderloin? Aku tidak lapar. Kalau begitu, nanti aku buatkan yang lain saat kamu lapar. Oke? Tuan Hart, aku sudah selesai. Oke. Apa kamu sudah selesai makan? Apa? Kalau sudah selesai, aku yang bereskan. Tunggu, tidak usah. Sebagai tamu, aku harus membantu sedikit. Sylvia, aku. Sylvia, beri aku kesempatan lagi. Tolong, aku mencintaimu. Dulu, aku tidak sadar perasaanku. Jadi akhirnya, aku menyakitimu. Sylvia, tolong beri aku kesempatan lagi untuk mendekatimu. Kumohon. Maaf, aku tidak mau. Apa? Kenapa tidak? Aku sangat mencintaimu. Maaf, aku terlalu tidak sabar. Karena orang bisa kecewa. Aku bukan Emma. Dia selalu menginginkan kasih sayang ayah. Selama kau menyayanginya, dia akan membalasnya 2 kali lipat. Tapi bagiku, aku sudah menyerah. Jika kau merasa bersalah dan ingin menebusnya padaku, tetaplah baik kepada Emma. Emma, kapan kita pulang? Tuan Hart, bolehkah aku bawa ini? Aku sangat suka boneka ini. Tentu saja, semua mainan ini untukmu. Terima kasih, Tuan Hart. Emma, bisakah kau memanggilku ayah? Bu, ayo pergi. Oke, ayo pergi. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Kami akan manggil taksi. Oke. Pagi. Apakah kamu sibuk hari ini? Ayo, berbelanja. Maaf, aku sibuk. Sylvia. Tentu, kami akan pergi ke taman bermain nanti. Sylvia. Emma. Bu, Tuan Hart ada di sini lagi. Tuan Hart, apakah itu untukku? Tentu saja. Ada banyak hadiah di dalam sini. Ini, ambillah. Bolehkah aku mengajak Emma keluar? Bu, bolehkah aku pergi? Kamu mau pergi? Ya. Tuan Hart, kuharap kau tidak akan mengecewakanku kali ini. Apa maksudmu?
Saya ada rapat hari ini. Saya tidak bisa pergi dengan Emma. Saya harap kamu tidak meninggalkannya lagi. Saya tidak ingin Emma tersakiti lagi. Maaf. Saya bersumpah, saya tidak akan pernah meninggalkan Emma lagi. Emma, jaga dirimu. Telepon saya jika ada apa-apa. Atau telepon saja polisi. Oke. Jangan khawatir, saya akan jaga Emma dengan baik. Baik, terima kasih. Jaga dirimu. Ibu, jangan khawatir. Saya percaya Tuan Hart. Dia tak akan tinggalkan aku lagi. Dia tak akan marah selama aku tak panggil dia ayah. Emma, aku minta maaf. Tuan Hart, berhenti minta maaf terus. Sekali saja cukup. Kalau orang lain tak terima, 1000 kali bilang pun tak akan membantu. Ya, Emma benar. Kesalahanku tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf. Kalau mereka tidak mau memaafkanku, berkali-kali minta maaf pun tidak akan mengubah apapun. Jangan khawatir, Emma. Aku akan buktikan dengan tindakanku bahwa aku benar-benar menyadari kesalahanku. Kami sudah kembali. Selamat datang. Emma lelah. Dia tertidur setelah makan malam. Terima kasih. Akan kugendong. Aku khawatir dia akan terbangun. Aku akan menggendongnya. Dia mungkin belajar semua keterampilan ini saat merawat Sofia. Dia benar-benar berusaha menjadi ayah yang baik untuk Sofia. Sylvia. Ya? Apa yang kamu pikirkan? Aku salah? Tidak. Terima kasih untuk hari ini. Emma senang sekali. Sudah larut. Kamu sebaiknya pulang. Sylvia, aku ayahnya Emma. Tugasku untuk merawatnya. Dulu aku buruk, tapi sekarang aku berusaha memperbaikinya. Aku paham. Sylvia, bisakah kamu memberiku kesempatan sekali lagi? Tuan Hart, saya menolak memberi Anda kesempatan itu. Saya tidak masalah dengan Anda memperlakukan Emma dengan baik. Tapi apa yang pernah kita miliki sudah menjadi masa lalu. Dengan kemampuan Anda bisa dengan mudah meringankan hukuman Nonakol. Tapi aku tidak mau lagi menjadi pengganti siapapun. Tidak ada apa-apa antara Joanne dan aku. Aku akui, aku senang saat dia pertama kali kembali. Kupikir aku mencintainya. Tapi baru setelah kamu pergi, aku menyadari, kamulah yang selalu kucintai. Sylvia, tolong percayalah padaku. Itu bukan urusanku. Selamat tinggal, Tuan Hart. Sylvia, aku selalu mencintaimu. Aku tidak akan menyerah. Emma, apakah kamu masih marah padaku? Mulai sekarang, jangan lagi Pak Hart, panggil aku ayah. Aku memaafkanmu. Tiap kali ku panggil ayah, kamu kesal. Saat ku panggil Pak Hart, kamu mau dengar aku. Aku salah sebelumnya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Dia sepenuhnya fokus pada Emma. Dia bersikap seperti ayah. Bu, kesini. Pak Hart goreng kentang. Enak. Ibu tak izinkan aku makan kentang goreng di luar. Jadi Pak Harto buatkan untukku. Enak kan? Ya, enak sekali. Pak Hart, kami pulang malam ini. Segera. Tapi konferensi puncaknya baru berakhir 3 hari lagi. Tugasku selesai di sini. Penerbanganmu jam berapa? Akan kuantar dengan mobil. Sudah pesan kendaraan.
Sikap dingin Sylvia belum sepertiga dari yang kuberikan pada mereka. Dan itu sudah menghancurkan hatiku. Bagaimana Sylvia dan Emma melewati 6 tahun terakhir? Ayo pergi. Oke. Selamat tinggal Tuan Hart. Semoga perjalananmu aman. Ayo. Jangan bergerak, atau kubunuh dia. Jangan bergerak. Aku bunuh dia. Tenang, lepaskan. Kau baru saja melanggar hukum dengan merampok sebuah rumah. Jangan terus membuat kesalahan. Lepaskan aku, atau aku bunuh dia dan putrinya. Jangan, lepaskan mereka. Aku bisa kasih apapun yang kau mau. Matthew, kau itu? Joanne, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Kau berani bertanya? Kalau saja kau tidak mengirimku ke penjara, aku tidak akan bangkrut dan dipaksa merampok. Tapi untungnya, sekarang istri dan putrimu menjadi tamuku. Jangan lakukan ini. Lepaskan dia. Aku akan memberimu uang berapapun yang kau inginkan. Kau serius? Tentu saja. Lepaskan mereka. Aku kasih kau cukup uang. Untukmu dan Sofia tinggal di luar negeri selamanya. Sylvia, kau baik-baik saja. Lepaskan aku. Aku akan membunuh kalian semua. Emma, Emma, Ibu. Ayah. Matthew, hei nak, lihat apa yang telah kau lakukan. Ikut aku ke kantor polisi. Mengapa kau menangkap aku? Aku hanya seorang anak. Jika sesuatu terjadi pada Matthew, aku akan balas dendam. Ayah. Matthew. Ayah, jangan mati. Kau janji kita akan pergi ke akuarium. Aku mendengar kau memanggilku ayah. Aku sangat senang. Berhenti bicara. Aku minta maaf. Berhenti bicara. Ayo pergi ke rumah sakit. Matthew, bangun. Matthew, kau harus bangun. Kau terlihat sama tak bernyawanya seperti dulu 6 tahun yang lalu. Tapi kali ini, kau melakukannya untuk menyelamatkan Emma dan aku. Matthew, kamu harus selamat. Emma akhirnya mendapat kasih sayang ayahnya. Kamu tidak boleh meninggalkannya lagi. Ayah, tolong bangun. Aku ingin bermain denganmu lagi. Aku tidak akan memanggilmu Tuan Hart lagi. Aku akan memanggilmu Ayah. Dokter, bagaimana kondisi Matthew? Anggota keluarganya, Saya putrinya. dia luka internal. Keadaannya serius. Meskipun sudah tak dalam bahaya, apakah dia akan sadar? Tergantung keinginannya untuk hidup. Ibu, apa itu berarti ayah mungkin tidak akan pernah sadar? Aku tak ingin dia meninggal. Aku ingin bersamanya. Dia tidak akan. Dia akan baik-baik saja. Kenapa ayah belum juga bangun? jangan khawatir. Dia akan bangun. Aku takut. Aku tidak mau ayah meninggal. Matthew, kalau kamu tidak bangun, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu tidak akan pernah melihat kami lagi. Emma, Sylvia, maaf sudah membuatmu khawatir. Kami harus berterima kasih untuk menyelamatkan kami. Sylvia, apakah ini berarti kamu sudah siap memaafkanku? Sudah lama tidak bertemu. Aku harus mengantar Emma pulang. Aku usir pria yang mendekati ibu. Kamu harus rebut dia kembali. Oke, Emma, kamu yang terbaik. Minggu depan dinas ke Arandia. Mau apa? Aku bawakan yang kamu minta. Benar? Tentu. Aku tak akan bohong lagi. Kalau begitu, aku hanya ingin kamu. Sampai jumpa minggu depan. Ibu, tutup matamu.
ikut aku. Untuk apa? Apa kamu akan menaruh mainan laba-laba di tempat tidurku dan menakuti aku seperti waktu itu? Tidak, tutup matamu dulu. Ibu, kamu bisa membukanya sekarang. Sylvia, maaf datang tanpa diundang. Semoga kamu tidak keberatan. Tidak apa-apa. Tidak romantis? Romansa ini untuk anak muda. Aku tidak butuh itu. Siapa bilang? Kamu masih muda. Ya, Emma benar. Sylvia, aku mencintaimu. Aku tahu apa yang terjadi. Tidak bisa diubah. Aku hanya ingin merawatmu dan Emma dengan baik. Tak perlu maafkan aku sekarang. Aku hanya meminta kesempatan untuk berada di sisimu. Aku akan mencintaimu dan Emma selamanya. Matthew, aku percaya bahwa kamu akan menjadi ayah yang baik di masa depan. Untuk kita pelan-pelan saja. Jadi, kamu memberiku kesempatan? Tergantung.